Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Keakraban yang diperlihatkan oleh Mbak Puan Maharani, Pak Jokowi, Pak SBY, dan juga Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya kira ini menjadi kode keras bahwa Indonesia tidak sedang dalam keadaan gelap, akan tetapi Indonesia sungguh sangat baik dan sangat luar biasa. Buktinya, para pemimpin-pemimpin bangsa, para kepala negara memperlihatkan keakraban dan kuatnya silaturahim yang terbangun di antara mereka. Apa yang dipertontonkan oleh Mbak Puan ini pasti akan membuat si Mak Banteng akan semakin panas dingin, akan semakin ketar-ketir, karena saya yakin bahwa kehadiran Mbak Puan di Akmil Retreat Magelang itu bukan atas dasar perintah dari Ibu Megawati, karena Ibu Megawati sendiri sudah memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk kemudian tidak hadir dalam retreat kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang. Nah, tak perlu berpanjang lebar, sahabat-sahabat sekalian, kita simak videonya berikut ini. Ketegangan politik gak ada di sini. Prabowo sukses jeti jembatan buat pertemuan Jokowi dan Puan di Magelang. Ini bukan sekadar kumpul-kumpul, ada sinyal politik besar yang bisa ngebentuk arah masa depan Indonesia. Prabowo lagi-lagi buktiin, politik itu soal komunikasi. Gak ada drama, yang ada upaya buat satukan kepentingan bangsa. Yang menarik, suasananya cair. Bukti kalau ada chemistry politik yang bisa jadi peluang buat kolaborasi ke depan. Kalau pemimpin bisa duduk bareng, kita juga bisa. Indonesia maju kalau semua jalan bareng. Kehadiran Puan Maharani dalam beberapa acara kenegaraan, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang menghadirkan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, memberi pesan yang sangat penting bahwa Puan Maharani bisa disebut sebagai masa depan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di tengah-tengah kontestasi dan rivalitas antara PDI Perjuangan seperti gerak politiknya yang diterjemahkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang telah ditahan oleh KPK yang sangat keras terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, seorang Puan Maharani memberikan perspektif baru bahwa Puan Maharani bisa menjadi alternatif untuk melihat bahwa PDIP bisa merapat pada rezim pemerintahan Prabowo Subianto. Itu terjadi kalau ada dukungan konkret dari Prabowo Subianto untuk mensukseskan seorang Puan Maharani menjadi Ketua Umum dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Jokowi sama Pak SBY, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Silaturahmi santai, kita berbicara. Namun yang pasti Presiden Prabowo mengatakan baru kali ini bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi tiga presiden dengan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama dengan seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara. Media juga diundang untuk kemudian hadir di parade, apa alasan? Berhalangan hadir. Ada pesan Ibu Mega kepada Pak Prabowo dalam acara ini? Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Akan ada rencana pertemuan dengan Pasti. setelah Lebaran atau Secepat. Luar biasa, saudara. Wow, baru terjadi dalam sejarah Indonesia. 3 presiden bersatu membangun bangsa. Saya kok merasa seakan-akan punya 3 presiden. Bukan cuma satu Prabowo, tapi juga ada Jokowi dan SBY. Luar biasa. Oleh sebab itu saya yakin bangsa Indonesia ini akan makin cerah,
Itu. Saudara tahu, ketika mereka bersatu di dalam meresmikan Badan Pengelola Investasi Danantara, kemudian kita lihat mereka bersatu juga di dalam retreat kepala daerah, kita bisa melihat, saudara, betapa bangsa ini luar biasa. Ya, sungguh, bayangkan, satu presiden saja sudah hebat, apalagi 3 presiden. 1, 2, 3, yes! Kehangatan dan kemesraan yang ditunjukkan oleh Puan Maharani dengan Prabowo Subianto, Puan Maharani dengan Jokowi dan Pak SBY, tentu dalam acara retreat yang dilaksanakan di Magelang beberapa waktu yang lalu, Puan Maharani menunjukkan seakan-akan dirinya itu tidak punya jarak psikologis politik apapun dengan Prabowo Subianto, dengan Jokowi dan dengan SBY. Kenapa ini menjadi isu yang sampai saat ini masih menjadi pergunjingan dan selalu diperbincangkan? Ya tentu tidak bisa dilepaskan dalam konteks 2 hal sekaligus. Pertama tentu kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu PDIP meminta kepada seluruh kepala daerahnya untuk tidak ikut retreat di Magelang. Semacam boikot politik sebagai efek kekecewaan karena PDIP itu terkesan masih cukup marah ketika Hasto itu ditahan oleh KPK. Jadi boikot itu semacam bentuk resistensi dan perlawanan politik yang dilakukan oleh PDIP kepada Prabowo Subianto dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua tentu ini dispekulasikan apakah kehangatan dan kebersamaan yang ditunjukkan oleh Puan Maharani dengan Prabowo Subianto, kemudian dengan Jokowi dan Pak SBY, itu adalah indikasi sebenarnya bagi PDIP untuk bergabung dengan koalisinya Prabowo Subianto. Saya ingin bicara 2 hal. Pertama, memang kalau kita mau jujur ya, Puan Maharani adalah wajah lain dari PDIP, yaitu kita sebut sebagai faksi politik yang sebenarnya sejak awal itu sangat kelihatan sekali cukup konsolidatif dan bersahabat dengan kalangan politik manapun. Bahkan ketika PDIP misalnya pecah kongsi dengan Jokowi dan keluarga besarnya, kubu Puan Maharani nyaris tak pernah sekali kelihatan itu nyerang, kemudian misalnya agresif dan resisten, memberikan serangan-serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Puan Maharani cenderung dan barisan politiknya itu kelihatan sangat bersahabat dan menganggap bahwa Jokowi adalah orang penting di negara ini yang kemudian juga harus dihormati. Artinya apa? Seakan-akan kalau kita melihat wajah Puan Maharani adalah wajah lain dari PDIP. Terutama kalau kita bandingkan dengan wajahnya Hasto dan tentu barisan-barisan yang ada di belakangnya. Di mana barisan ataupun faksi dari Hasto ini adalah sosok yang memang sejak awal memang cukup agresif, cukup resisten, dan bahkan dalam banyak hal cukup kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Apalagi juga terkait dengan Pak Jokowi yang sepertinya memang tak ada ampun bagi mereka. Jadi wajar kalau kemudian publik itu sebenarnya melihat wajah PDIP hari ini itu apakah wajahnya Puan Maharani ataukah wajah dari faksi lain, yaitu faksinya Pak Hasto. Itulah yang kebenarnya menjadi trigger kenapa ketika Puan Maharani menunjukkan kemesraan dan keagrabannya dengan elit-elit kunci seperti Prabowo Subianto, kemudian dengan Jokowi dan SBY, ini kan menegaskan bahwa sebenarnya PDIP itu baik-baik saja. PDIP itu baik-baik saja dengan SBY, baik-baik saja itu dengan Pak Jokowi, baik-baik saja tentu dengan Prabowo Subianto. Agak berbeda dengan sikap politik dari barisan politik Pak Hasto yang memang sejak awal sepertinya punya jarak psikologis yang tidak bisa dipertemukan satu sama yang lain. Itu artinya apa? Puan Maharani seringkali dijadikan sebagai bridging, semacam jembatan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan PDIP. Kan publik juga tahu. Sampai detik ini misalnya SBY itu memiliki jarak psikologis yang cukup tebal dengan Megawati Soekarno Putri. Mungkin efek dari perseteruan politik 2004 yang kemudian membuat bagaimana SBY dan Megawati saling berhadap-hadapan. Apalagi dengan Pak Jokowi kita tahu sepanjang 23 tahun lamanya kebersamaannya harus berakhir dan Jokowi lebih berkongsi dengan Prabowo dan lebih meninggalkan PDIP. Itu mestinya menjadi jarak yang sebenarnya tidak ada
yang kemudian bisa mempertemukan. Tapi ketika melihat kebersamaan antara Puan, kehangatan dengan Jokowi yang ditunjukkan Puan Maharani, tentu publik bertanya-tanya, kok Puan berbeda dengan Hasto dan kawan-kawannya? Inilah yang saya kira memang orang bicara tentang bagaimana Puan itu sebenarnya adalah sosok yang mampu menjembatani bagaimana komunikasi politik PDIP ini mengarah ke berbagai sosok-sosok penting yang selama ini dianggap berseberangan dengan PDIP. Nah, yang kedua kemudian muncul spekulasi, apakah ini menjadi tanda tebal bahwa sebenarnya PDIP itu akan bergabung dengan Prabowo ataupun tidak. Saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, keputusan politik PDIP per hari ini itu adalah keputusan politik yang tidak bergabung dengan Prabowo Subianto. PDIP per hari ini memutuskan untuk berada di luar kekuasaan dan menjadi partner yang kritis. Itu sikap politik formal. Meski pada saat yang bersamaan kita itu tidak bisa menutup mata. Sekalipun PDIP berada di luar, tidak ada kader mereka yang kemudian jadi menterinya Prabowo misalnya. Tapi secara praktik politik, PDIP itu sudah kerjasama dengan Prabowo. Minimal kebijakan-kebijakan politik Prabowo yang selama ini dinilai kontroversial, memancing banyak kritik, justru PDIP itu paling depan memberikan dukungan politik. Sebut saja misalnya soal kenaikan PPN 12%. Publik juga melihat seakan-akan PDIP itu akan protes. Nyatanya PDIP menjadi salah satu partai politik yang berada di barisan depan untuk memberikan dukungan bagaimana PPN 12% itu adalah sebagai strategi bagaimana untuk mencari efisiensi anggaran di masa-masa yang akan datang. Begitupun ketika soal program makan bergizi gratis dikritik kanan kiri, tapi PDIP selalu memberikan dukungan politik bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo soal program makan bergizi gratis adalah program-program yang mesti support sebagai upaya bagaimana adik-adik kita di masa-masa yang akan datang dipersiapkan sebagai calon generasi emas. Bahkan ketika ada efisiensi anggaran, pemangkasan semua kementerian dan lembaga, kisruh terjadi di mana-mana, protes terjadi di mana-mana, polemik ada di mana-mana, tapi PDIP selalu memberikan dukungan secara total. Itu adalah indikasi-indikasi yang kemudian menegaskan bahwa sebenarnya secara praktik politik PDIP itu sudah bersama dengan Prabowo Subianto. Bahkan kalau kita mau agak tarik ke belakang, alat-alat kelengkapan dewan di DPR sana begitu banyak sebenarnya masih dijabat oleh petinggi-petinggi PDIP. Ketua DPR masih PDIP, Ketua Banggar masih PDIP, dan sejumlah ketua komisi juga adalah kader-kader terbaik dari PDIP. Jadi dalam konteks itulah saya ingin menegaskan bahwa PDIP per hari ini itu judulnya saja berada di luar kekuasaan. Judulnya saja mereka itu adalah oposisi. Tapi secara praktik mereka itu sudah bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Lalu publik bertanya-tanya, kira-kira kapan sikap politik PDIP itu akan berubah ataupun tidak? Konon nanti di Kongres di bulan April secara aklamatif akan didemonstrasikan bagaimana sikap politik PDIP yang sesungguhnya. Apakah berada di luar kekuasaan ataukah misalnya itu ingin menjadi bagian dari kekuasaan politik Prabowo Subianto. Kalau melihat kecenderungan rata-rata elit PDIP per hari ini memang cukup terbelah. Kalau kita melihat faksionalisasi di dalamnya, kubu Hasto dan kawan-kawannya memang lebih condong bagaimana PDIP itu berada di luar kekuasaan. Ini tentu sebagai upaya untuk melakukan check and balances, terutama untuk mengakomodasi bagaimana pemilih-pemilih PDIP sebenarnya banyak juga yang menginginkan supaya PDIP itu berada di luar kekuasaan. Tapi kalau kita melihat wajah dari Puan Maharani, eksplanasi dan penjelasan politiknya adalah mereka yang sangat terkonfirmasi ingin menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Ini yang saya kira menurut saya menjadi penting. Kenapa? Perbincangan terkait dengan keakraban yang ditujukan oleh Puan Maharani dengan Prabowo, dengan Jokowi, termasuk juga dengan SBY itu menjadi pergunjingan. Tapi ini adalah bulan Ramadan, tentu adalah menjadi momen sepertinya di mana setiap orang itu memang harus sudah mulai saling bermaaf-maafan. Jadi politik itu ala kadarnya dan persahabatan itu mesti di atas segala-galanya. Ini orang mantan ketua BEM ya. Cukup banyak cincong juga dia ya. Coba dengerin videonya nih, dengerin. Danantara adalah simbol yang lagi pengen kekuasaan tunjukin kepada rakyatnya bahwa gue adalah rajanya. Gue bisa mencuri uang ribuan triliun depan mata tapi tetap nggak tersentuh oleh hukum. Rakyat bisa apa? Ngeri ini barang buat. 5. Bahaya Danantara untuk kita semua. Oke ya.
Jadi dia bicara mengenai Danantara. Semua orang juga bisa bicara mengenai hal yang negatif apapun itu. Tapi kalau kita bicara mengenai positifnya Danantara, ya, kita bandingkan dengan SWF di negara-negara lain yang telah sukses. Ya kita lihat Singapura 90% ya devisanya adalah dihasilkan dari Temasek. Apalagi kalau kita ngomongin CIC di Cina dan lain-lain. Jadi kita harus berimbang. Memang iya sebuah tindakan, sebuah program, apalagi ini mengenai skema sistem keuangan ya, itu memiliki resiko. Tetapi kalau kita tidak melakukan mulai dari hari ini, mau kapan lagi? Ya, Temasek itu dari tahun 1957. CIC Cina ya, SWF-nya mulai dari 2007. Ya. Kalau kita tidak mulai kapan lagi? Kita mau tergantung terus dengan skema IMF, ngutang. Ya. Kita harus positive thinking dulu. Ya, memang ini tos-tosan, tetapi kalau kita tidak melakukan hal ini, ya kita akan tertinggal terus. Bagaimana kita bisa memiliki duit yang banyak, anggaran yang banyak untuk mempercepat industrialisasi, ya. Nah, ini berani ngambil resiko loh, bapak-bapak pemimpin-pemimpin kita ini harusnya kita dukung. Jadi kalau memang you terafiliasi oleh Partai Merah, ya selalu begitu. Anda menarasikan, mewacanakan kepada masyarakat yang negatif-negatifnya aja. Saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.